Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dapat mempresentasikan materi kami yaitu mengenai ketangguhan sosial. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri Arsya Kusnita sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang lainnya ada Dini Busfi Wulandari, Divi Andini, Putri Nilamsari, Rahmawati, Rofi Permatasari, Sri Hidayatul Reski, dan Yolanda Syafnita. Adapun untuk penjelasan materi pertama yaitu pengertian ketangguhan sosial akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian ketangguhan sosial. Yang pertama, menurut Ginanjar Agustian menjelaskan ketangguhan sosial atau social strength, yaitu tentang pembentukan dan pelatihan untuk mengeluarkan potensi spiritual menjadi langkah nyata. Ketangguhan sosial merupakan perwujudan tanggung jawab sosial seseorang individu yang telah memiliki ketangguhan pribadi. Selanjutnya, ketangguhan sosial atau social strength adalah kecakapan untuk menentukan bagaimana kita menangani hubungan sosial atau bagaimana kita menyikapi interaksi sosial antara kita. Ketangguhan sosial terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama ada zakat atau strategi collaboration, dan yang kedua aplikasi total atau total total action dengan haji. Materi yang kedua yaitu mengenai prinsip ketangguhan sosial. Menerapkan tiga prinsip kekuatan pribadi ya atau personal strength dan dua prinsip ketangguhan sosial atau social strength yang berlandaskan pada rukun Islam, yaitu yang pertama penetapan misi atau mission statement dengan syahadat, yang kedua pembentukan karakter atau karakter building dengan sholat, yang ketiga pengendalian diri atau self controlling dengan puasa, yang keempat ketangguhan sosial atau social strength atau memberi kebaikan kepada semua makhluk dengan zakat. Dan yang terakhir yaitu aplikasi total atau total action dengan haji. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang mission statement dan karakter building akan dijelaskan oleh Divi. Kepada Divi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai prinsip dari ketangguhan sosial. Yang pertama ada mission statement. Prinsip ini mengajarkan yang pertama, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ucapkanlah dengan perlahan-lahan. Yang kedua, melakukan sholat 5 waktu dengan disiplin dan khusyuk. Yang ketiga, melakukan puasa wajib pada bulan Ramadan dan puasa sunnah itu puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid dan lain-lain untuk pengenalan diri. Yang keempat, menunaikan zakat secara ikhlas karena Allah yang Maha Kaya. Yang kelima, apabila sudah memiliki kemampuan, baik harta atau jiwa, maka wajib melakukan ibadah haji. Prinsip yang kedua yaitu karakter building. Prinsip ini mengajarkan bahwa pembangunan karakter tidak cukup hanya dimulai dan diakhiri dengan penetapan misi saja. Hal itu perlu dilanjutkan dengan proses yang dilakukan terus-menerus dan berlangsung sepanjang hidup melalui sholat. Proses ini merupakan suatu langkah untuk menyelaraskan antara prinsip keimanan dan kenyataan hidup yang dihadapi. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, prinsip ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Rahmawati. Kepada Iwat, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengendalian diri atau self-controlling. Prinsip ini mengajarkan tujuan akhir dari pengendalian diri yang dilatih dan dilambangkan dengan puasa sebenarnya adalah mencapai sebuah keberhasilan, bukan merupakan sebuah pelarian diri dari kenyataan hidup di dunia yang seharusnya dihadapi. Selanjutnya yaitu social strength, memberi kebaikan kepada semua makhluk dengan zakat. Zakat adalah suatu bentuk perubahan aktif dari dalam keluar.
Prinsip zakat adalah memberi kepada lingkungan sosial sebagai salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun ketangguhan sosial. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Kepada. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip yang kelima, yaitu total action. Aplikasi total ialah di mana kita membiasakan proses pendidikan selalu mentransformasikan nilai-nilai spiritual secara total, konsisten, dan dapat tervisualisasi dalam upaya mengenal jati dirinya. Haji merupakan satu lambang dari puncak ketaguhan pribadi dan puncak dari ketaguhan sosial. Secara prinsip, haji merupakan suatu konsep berpikir yang berpusat kepada Allah, di mana segala pemikiran tidak lagi berprinsip kepada yang lain. Prinsip ini menghasilkan suatu ketangguhan jiwa yang luar biasa. Selanjutnya itu zakat. Ketangguhan sosial dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat. Prinsip zakat adalah memberi kepada lingkungan sosial sebagai salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun ketangguhan sosial. Zakat akan menghasilkan sikap kompromi sehingga masing-masing pihak akan mampu merasakan apa yang diinginkan dari pihak lainnya. Apabila sikap tersebut telah menjadi suatu kebiasaan, maka niscaya akan mampu menciptakan suatu sinergi yang sangat luas dengan lingkungan di sekitarnya. Zakat mengajarkan manusia untuk berkolaborasi dengan lingkungannya. Selain itu, zakat merupakan metode pembelajaran agar manusia memiliki kesadaran diri bahwa dirinya adalah salah satu bagian dari lingkungan sosialnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda Syafmita. Kepada Yola, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi total atau total application. Haji adalah sublimasi dari keseluruhan kecerdasan emosi dan spiritual atau ESG berdasarkan nilai-nilai ihsan, rukun iman, dan rukun Islam. Dan haji merupakan perwujudan akhir dari langkah-langkah rukun Islam. Secara prinsip, haji merupakan suatu konsep berpikir yang berpusat kepada Allah, di mana segala pemikiran tidak lagi berprinsip kepada yang lain. Prinsip ini menghasilkan suatu ketangguhan jiwa yang luar biasa. Secara sosial, haji merupakan simbol dari kolaborasi yang tertinggi, yaitu suatu pertemuan pada skala tertinggi, di mana seluruh umat Islam sedunia melaksanakan langkah yang sama, dengan landasan prinsip yang sama. Ini contoh ketangguhan sosial yang sesungguhnya. Semua rangkaian perjalanan ibadah haji dari awal hingga akhir melambangkan kehidupan perjalanan manusia, di mana terdapat tantangan dan perjuangan, sehingga melahirkan orang-orang yang mempunyai visi atau visioner. Dari rangkaian seluruh ibadah tersebut akan menghasilkan suatu paradigma yang kuat atau bangunan mental yang terpatri kuat di dalam hati tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hikmah yang terkandung dalam ibadah haji. Yang pertama, ihram merupakan proses zero mind process. Yang kedua yaitu ada tawaf atau menunjukkan komitmen dan integritas kepada Allah yang Maha Esa. Selanjutnya ada syai melambangkan sebuah perjuangan manusia di dalam mencari ridho Allah. Selanjutnya ada wukuf merupakan waktu untuk evaluasi dan visualisasi yang dilaksanakan dan ditransformasikan secara fisik. Selanjutnya ada lontar jumroh, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh manusia. Kemudian ada jamaah haji, menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi. Kurban melambangkan tingkat pasrah atau berserah diri hanya kepada Allah segala keikhlasan jiwa dan raga. Yang terakhir yaitu ada Ka'bah sebagai pusat jiwa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator menutup diskusi kita pada hari ini yaitu mengenai ketangguhan sosial. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.